Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah tentunya bersama saya Mikdad Adausi. Insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya membahas ilmu yang penting banget. Masya Allah jamaah yang di rumah juga boleh siapin catatannya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang tuh kita apa ya jadi was-was gitu karena setiap hari buka sosial media, nonton berita gitu ya. Kita tahu bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan sekarang itu banyak banget macam-macam bentuk investasi. Nah kadang kita tuh bingung ya yang mau belajar investasi itu. Ini tuh sebenarnya investasi yang ini yang A, B, C, D sampai Z ini aman gak sih buat nanti bukan hanya di dunia yang penting. Karena kita belajar di Islam itu Indah, kita juga cari investasi yang bisa berkah sampai akhirat. Masya Allah makanya tim Islam itu Indah hari ini mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah investasi nambah cuan aman gak ya? Masya Allah boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini. Simak baik-baik ya jamaah, Masya Allah. Baik sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ISHG anjlok DPR datangi gedung BI. Silakan. Menurut Sufmi Dasko kedatangannya ke gedung BEI untuk memberikan support dan meyakinkan pasar agar tetap tenang. Dasko juga menyatakan DPR akan mendukung pemerintah mengambil langkah-langkah agar pasar kembali stabil. Dasko juga menepis isu Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur yang membuat pelaku pasar bimbang. Sebelumnya indeks harga saham gabungan anjlok pada Selasa siang. Per pukul 11.49 WIB, indeks terperosok 420,97 poin atau minus 6,58% ke level 6,46. Kondisi ini memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt di bursa saham untuk meredam volatilitas pasar per pukul 11.19 WIB. Waduh, Masya Allah. Nah jamaah, hari ini kita langsung kedatangan ahlinya. Kalau bicara soal investasi, sudah ada bersama kita Profesor Syafi'i Antonio. Masya Allah. Terima kasih ya Prof, sudah hadir di sini. Kita tuh pengen belajar bareng-bareng nih ya. Kita tuh masih awam lah ya belajar masalah investasi gitu ya. Nah Prof, kan sekarang ini serem-serem ya kalau mau investasi. Nah terus juga kalau misalnya investasi itu dalam bentuk saham, apakah itu kelak, mohon maaf ya, akan menjadi riba atau enggak? Karena zaman sekarang itu kan ada juga saham yang bentuknya syariah. Nah itu benar nggak sih diperbolehkan atau gimana nih? Mohon penjelasannya Prof, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, memang kita harus tetap berusaha. Ada berusaha itu di sektor real, demikian juga di sektor keuangan. Nah, jikalau kita berusaha di sektor keuangan, terutama di pasar modal, kita harus perhatikan beberapa syarat. Yang pertama, kalau kita mau membeli saham, itu sahamnya kudu industrinya halal. Artinya, tidak boleh masuk ke dalam industri yang bergerak dalam keuangan yang non syariah. Perbankan, asuransi, pasar modal, securities yang tidak syariah nggak boleh. Yang kedua, makanan minuman yang tidak halal juga tidak boleh dibeli sahamnya. Demikian juga ada kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat. Nauzubillah, ada panti pijat yang tidak jelas, demikian juga hotel yang remeng-remeng. Itu juga nggak boleh dibeli sahamnya. Demikian juga kalau ada perusahaan yang memang merusak lingkungan, nyata-nyata tuh ngerusak lingkungan, itu kita nggak boleh beli. Itu syarat yang pertama dari sisi kriteria industri. Nah yang kedua ada dari kriteria namanya struktur keuangan. Artinya jikalau perusahaan itu pendapatan terbesarnya dari sumber yang non halal. Misalnya dia depositoin di bank yang konven non syariah. Nah jikalau melebihi dari 45% pendapatannya itu dari yang riba maka nggak boleh. Demikian juga jikalau asetnya itu sebagian besar bersumber dari aset yang tidak halal. Nah, kalau di atas 45% juga tidak boleh. Nah, bagaimana jikalau dia mendapatkan pendapatan
sekitar 10% dari yang non riba, dari yang riba mohon maaf itu juga tidak boleh. Jadi 45, 45, 10. Kenapa ini ditetapkan? Agar kita bisa mendapatkan saham-saham yang masuk dalam daftar namanya DES, Daftar Efek Syariah. Nah, alhamdulillah di Indonesia kita sudah mendapatkan arahan dari DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang setiap bulan Mei hingga bulan November itu direview namanya daftar efek syariah ini terus menerus. Nah, insya Allah kita sebagai kaum muslim Indonesia bisa berinvestasi di bursa efek syariah dengan catatan membeli saham yang termaktub dalam DES. Demikian juga kita perhatikan industrinya dan kita perhatikan struktur pendapatan dan keuangannya. Nah, mudah-mudahan sebagai muslim kita tetap harus hati-hati dan insya Allah jikalau kita mengikuti aturan ini maka transaksi investasi kita akan aman dan halal. Masya Allah, jadi insya Allah ya diperbolehkan tapi kita mungkin lebih memfilter ya Prof ya. Betul. Mana aja yang boleh, kita juga harus belajar dulu gitu ya, lihat dulu Betul. syarat-syaratnya Masya Allah. Baik, terima kasih Prof, boleh silakan duduk kembali, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, luar biasa pagi hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa ya. Kita akan lanjutkan lagi jamaah, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai melirik investasi logam mulia perak. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Perak identik sebagai bahan baku perhiasan, pembuatan uang atau koin, produk industri otomotif hingga elektronik, padahal ia juga bisa menjadi komoditas investasi. Dikutip dari situs hargaemas.org, dalam 5 tahun terakhir harga perak mengalami kenaikan. Pada Juli 2018 di harga perak masih kisaran 7 ribuan rupiah per gram. Kemudian pada Mei 2023 harganya berkisar di 12 ribuan rupiah per gram. Pada 2020 harga perak bahkan meloncat 210% dibandingkan 2019. Waduh, Masya Allah. Ini info yang kadang kita suka lupa nih. Karena kemarin kita sibuk sama yang kaget lihat harga emas yang tiba-tiba melonjak gitu Bib ya. Kayaknya kayak unpopular opinion gitu masalah perak ini. Nah sekarang jadi banyak karena Bib yang ragu untuk investasi di perak. Malah orang-orang itu lebih memilih emas. Nah tapi saya pernah dengar katanya benar gak sih Bib, Rasulullah itu menganjurkan untuk beli berinvestasi malah perak Bib. Nah ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Akhir Kang Mikdad, Ustaz Maulana Ustaz Syam, Prof Antoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyyatihi wa al-baiti wa ansari wa sari ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah. Insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh untuk menimbun perak ataupun menyimpan perak. Tidak ada hadis sahih ataupun hadis hasan ataupun bahkan hadis dhaifnya Rasulullah SAW memerintahkan ayo simpan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang menimbun emas dan perak tanpa berada di dalam jalan Allah dan dia tidak membayar zakatnya, maka tempatnya adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya betul gak sih dirham atau perak dan zahab ataupun emas bahwasanya di dalamnya adalah investasi yang besar? Itu betul. Sebagaimana hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'shiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa fihi ma illa dinar wa dirham. Jelas bahwasanya nanti akan datang pada akhir zaman yang dimana manusia segala sesuatunya tidak ada nilainya atau tidak ada yang kekal di dalamnya. Ya baka, apa yang kekal? Yang kekal di dalamnya adalah dua hal. Yang pertama adalah dirham dan dinar dan dirham atau emas dan perak. Yang dimana keduanya itu menjadi alat tukar.
keduanya tersebut menjadi alat tukar. Sehingga apa? Sehingga bahwasanya zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mencoba untuk mengganti alat tukar tersebut. Tetapi tidak jadi diganti. Waktu zaman Sayyidina Umar bahkan mau diganti dengan apa? Dengan kulit unta. Tetapi Sayyidina Umar nggak jadi, takut dibunuh semua untanya. Akhirnya intinya adalah apa? Adalah boleh menyimpannya, tetapi ingat zakatnya dan segala sesuatunya berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi spesifik diperintahin sama Allah. Betul, jadi bukan menimbun ya. Dan yang paling penting ini jadi pengingat buat kita semua bahwa kita harus bayar zakatnya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dan ada di jalan Allah. Dan ada di jalan Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Habib, Masya Allah. Nah, baik jamaah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam tema kita yang Masya Allah. Investasi nebas cuan aman gak ya? Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.